Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu dilimpahkan atas kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa supaya Roh Kudus terus berbicara kepada kita, memberi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga pada hari ini, pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan melalui khotbah yang hamba-Mu akan sampaikan, semua orang yang telah mendengarkannya, mereka diberkati. Terima kasih Roh Kudus, kami persilakan Engkau beracara lebih lagi. Roh Kudus, kami persilakan Engkau memberi pencerahan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ayat ini seringkali kita baca, tetapi firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Kemarin kita telah baca, hari ini pun telah kita baca, memiliki makna yang bukan berbeda pendapat, tetapi firman Tuhan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berbicara demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mengucap syukur. Ya, kelihatannya mudah, kita cuma mengucapkannya. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami masa-masa sulit, yang mengalami masa-masa sukar, Alkitab tidak mengatakan bersyukurlah atau mengucap syukurlah ketika engkau diberkati. Tidak, Bapak Ibu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik ketika kita diberkati oleh Tuhan, apalagi ketika kita mengalami masa-masa susah yang Tuhan inginkan. Apakah kita ketika mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, kita bisa mengucap syukur? Kalau orang diberkati, mengucap syukur itu biasa Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika orang mengalami masa-masa susah, ketika orang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, bisakah dia keluar dari bibir ini ucapan syukur kita? Ya, seringkali kita mendengar orang-orang yang bersungut-sungut ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika mengalami masa-masa sukar. Berapa banyak orang-orang itu tidak mengucap syukur, tetapi bersungut-sungut alias ngomel Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ajarkan kita melalui Rasul Paulusnya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan biar kita semua menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang kuat ketika menghadapi masa-masa sulit. Khususnya pada masa sekarang ya, kita mengalami masa pandemi. Kelihatannya kita ini, waduh, kepinginnya itu kalau bisa cepat selesai. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Setiap masalah, persoalan itu, biarlah kita mensikapinya dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi dalam setiap kita, karena Tuhan menghendaki pengucapan syukur itu. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, tujuannya Paulus mengucap syukur supaya didengar semua orang, supaya khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, yang dialami Paulus bukan masa-masa enak, enggak Bapak Ibu. Ya, Paulus mengalami masa-masa sukar, Paulus mengalami ketika ada di dalam penjara, Paulus mengalami ketika dalam kesulitan, Paulus mengalami ketika kapal pecah dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus mengucap syukur kepada Allah, ada alasannya Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena Paulus adalah seorang rasul. Paulus itu seorang di mana dia berada, di situ mendirikan jemaat Tuhan. Dan bukan untuk digembalakannya. Ketika dia mendirikan jemaat Tuhan dan diserahkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paulus mengucap syukur kepada Allah, dikatakan oleh karena kamu, ya, mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, karena jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang bagaimana? Jemaat Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita mengucap syukur, maka para gembala-gembala yang di atas kita juga bersyukur. Karena apa? Karena anak bimbingannya mereka bisa mengucap syukur dalam segala hal. Demikian juga saya Bapak Ibu. Ya, sekalipun saya sebagai manusia biasa, saya mengembalakan beberapa jemaat, tidak banyak, beberapa jemaat. Ketika jemaat mengucap syukur dalam segala hal, hati saya sukacita, hati saya mesti senang. Sama seperti Paulus ini, ya, karena jemaat yang dilayaninya, ya, dikatakan di situ karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Karena mereka tetap di dalam Kristus Yesus, ya, karena kasih karunia yang diterima oleh jemaat Allah, ya, dikatakan di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan inginkan melalui Paulus biar jemaat yang dilayaninya, apapun yang terjadi, dia tetap berada di dalam Kristus Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Kristus Yesus kita berada di dalam anugerahnya, kita berada di dalam keselamatannya, kita berada dalam penebusannya, kita berada di dalam otoritas Allah, otoritas Yesus Kristus. Ya, dia berkuasa atas kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar mengucap syukur kepada Allah kita. Ya, sekalipun Bapak Ibu punya masalah, saya punya masalah berbeda-beda. Tetapi ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, Tuhan itu melihat kondisi iman kekristenan kita. Ya, adakah kita mengucap syukur dalam masa-masa sekarang? Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jangan ngomel Bapak Ibu, tetapi bila kita belajar mengucap syukur. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata begini, sebab di dalam Dia, ya, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus. Ya, mengapa kita berada di dalam Kristus dan kita mengucap syukur berada di dalam Kristus? Karena di dalam Kristus kita telah dijadikan kaya. Wow, bicara tentang kekayaan Bapak Ibu ya, bukan kaya secara jasmani, ya, bukan kaya secara duniawi, bukan Bapak Ibu. Yang pertama, telah menjadi kaya dalam segala sesuatu, apalagi, ya,
Tuhan ingin kita mengucap syukur kepadanya bukan ketika kita memiliki atau mengalami berkat-berkat secara jasmani yang luar biasa, memiliki hasil kekayaan kita secara jasmani, secara duniawi. Bukan itu. Tetapi Alkitab mengatakan dalam segala sesuatu, itu artinya secara rohani dan jasmani. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, baik secara rohani, kita punya berkat-berkat ilahi, ada berkat-berkat rohani, dan ada berkat-berkat jasmani. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita memiliki ucapan syukur itu baik secara rohani khususnya dan secara jasmani. Ya, secara rohani itu apa? Secara rohani kita di dalam diri kita ada kekuatan ilahi. Itu yang Tuhan inginkan kita mengucap syukur karena kita memiliki kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Ya, ada kuasa Allah dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang telah berada di dalam Kristus. Orang yang berada dalam Kristus, dia telah menerima penebusan. Orang yang ada di dalam Kristus, dia telah menerima pembenaran. Orang yang ada dalam Kristus, dia telah menerima keselamatan. Itu perlu kita ucapkan syukur. Ya, kalau kita tidak pernah mengucap syukur dalam segala hal-hal yang kita ucapkan tadi, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang sok tahu, Bapak Ibu. Ya, kalau secara jasmani biasa, ya, secara jasmani kita menerima sesuatu, kita mengucap syukur. Apalagi kalau kita menerima sedikit lebih daripada orang lain, kita mengucap syukur. Tetapi jika itu saja, maka kita terjebak pada perkara duniawi. Ketika masalah-masalah terjadi, seperti masalah pandemi pada saat ini terjadi, orang yang kaya bisa menjadi miskin, Bapak Ibu. Ya, dalam 1 tahun saja orang bisa menjadi kekurangan. Ya, kalau hanya perkara-perkara jasmani, maka ketika kita mengalami masa-masa sulit, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, cuma kekayaan secara jasmani itu, apa kata Rasul Paulus kepada Timotius? Dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sekali lagi ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kekayaan yang daripada Tuhan. Kenapa perlu kita syukuri? Karena kekayaan ini akan membuat kita menjadi baik. Ya, bukan kekayaan yang dari Tuhan itu untuk meninggikan diri, tidak. Ya, bukan untuk menyombongkan diri, juga tidak. Tetapi apa? Untuk supaya kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.
itu kekayaan yang daripada Tuhan. Tuhan inginkan kita tidak terikat kepada kekayaan dunia ini, tetapi kekayaan yang Tuhan berikan, perkara-perkara jasmani yang kita terima, itu untuk menguji kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ya, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, apa yang kita miliki ini, biar kita belajar untuk membagi, kita belajar untuk memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena apa? Karena hidup kita bukan selama-lamanya ada di muka bumi ini. Satu kali kita akan kembali kepada surga. Dan apa yang kita miliki di muka bumi ini tidak satu pun akan kita bawa. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik dengan kekayaan kita, itu berarti kita sedang mengumpulkan harta kekayaan kita di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekalipun kita tidak memiliki banyak harta, sekalipun kita tidak memiliki banyak rumah, banyak mobil, ya, kita hanya memiliki apa yang kita bisa pakai, apa yang kita bisa makan dan lain sebagainya. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberi sesuatu yang merupakan kelebihan dalam diri kita, ya, kita beri, maka itu berarti kita sedang mengumpulkan harta kekayaan kita di surga. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-19 tadi, dikatakan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, bagi diri orang itu, ya, orang yang telah mengucap syukur atas pemberian daripada Tuhan, lalu dibagi-bagikan, diberikan, ya, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Berarti orang yang demikian itu mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, ya, yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Loh, hidup sekarang itu apakah tidak benar? Benar, Bapak Ibu. Tetapi hidup yang sekarang ini hidup yang fana, ya, yang nantinya semua akan kembali lagi kepada surga. Kalau kita kembali kepada surga dengan harta kekayaan yang limpah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Ya, kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kenapa demikian? Karena tadi kita telah membaca di dalam segala hal yang di atasnya, ya, yaitu di dalam segala sesuatu, kaya dalam segala sesuatu, dan yang B dikatakan kaya dalam segala perkataan. Makanya tadi saya bacakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, apa yang keluar dari mulut ini, Bapak Ibu, mesti ucapan syukur. Mesti sesuatu kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan semangat. Orang yang kaya dalam segala perkataan, dia perlu membagikan pada orang lain. Makanya hati-hati menggunakan ucapan bibir kita. Ya, Tuhan menilai, ya, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan mengerti orang ini kaya apa miskin, gitu ya. Kalau miskin dengan perkataan, seringkali yang diucapkan perkataan dunia ini, ya, seringkali perkataan-perkataan kotor yang diucapkannya, karena dalam hatinya tidak ada kekayaan rohani. Tetapi orang-orang yang berada dalam Kristus untuk mengucapkan saja nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak ada di dalam hatinya. Ya, yang ada apa? Yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah perkataan yang menghibur. Yang ada adalah perkataan yang menguatkan.
Yang ada adalah perkataan yang membangkitkan semangat, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan, kaya di dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita tidak memiliki banyak kekayaan secara jasmani, tetapi jika Bapak Ibu memiliki kekayaan secara rohani, ya, dimanapun kita berada, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan, yang membuat hati ini ayem, yang membuat hati ini dibangkitkan semangatnya. Orang yang semacam itu tidak mungkin dijauhi oleh orang. Ya, karena zaman sekarang ini susah untuk kita dapati orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, yang ada adalah penggerutuan lah, ngerasain sana, ngerasain sini dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang kaya dalam segala sesuatu, khususnya dalam segala perkataan kita. Biarlah perkataan kita menjadi berkat buat orang lain. Yang bagian C dikatakan kaya di dalam segala pengetahuan. Ya, mungkin Bapak Ibu dan saya bukan orang-orang yang katakan doktor atau profesor dan lain sebagainya. Mungkin kita orang yang biasa, kita orang yang sederhana. Tetapi kesederhanaan kita itu dinilai oleh Tuhan. Secara fisik, secara jasmani mungkin kita sederhana, tetapi secara kekayaan kita memiliki kekayaan ilahi, kekayaan rohani, kekayaan yang datang daripada Tuhan. Ya, yaitu salah satunya adalah kekayaan di dalam segala pengetahuan. Itu dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kekayaan apa itu? Segala pengetahuan. Pengetahuan tentang siapakah anak Allah. Orang-orang dunia sampai sekarang tidak mengerti. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan tahu siapakah anak Allah. Ya, kalau kita tahu, kita tidak mungkin cari tahu kok bisa Allah punya anak itu loh bagaimana. Ya, kalau dulu memang kita sejak percaya itu terjadi dalam pemikiran kita. Ada satu tanda tanya, Allah kok punya anak? Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, sama seperti kunci. Kunci, sudah tahu kunci kan? Ya, kunci ini punya anak enggak? Enggak. Tapi kenapa dikatakan anak kunci? Karena anak kunci inilah yang bisa membuka gemboknya, membuka pintu yang terkunci. Ya, kenapa ada anak panah? Apakah panah itu nikah? Enggak. Anak panah itu busur, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan anak panah? Ya memang seperti itu. Busur itu namanya anak panah. Ketika dilemparkan, dia nembus ke sesuatu sasarannya. Itu disebutkan anak panah. Bapak Ibu, anak Allah. Allah bukan berarti dia menikah dengan siapa di dunia ini. Ya, nggak ada istrinya. Tapi kenapa dia punya anak? Punya anak. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Dia memiliki satu predikat yang tertinggi, disebut anak Allah. Ya, anak Allah bukan berarti Allah melahirkan. Ya, Allah melahirkan melalui Maria, bukan. Maria dipakai oleh Allah. Maria adalah seorang perawan murni, dipakai oleh Allah untuk melahirkan yang disebut kudus, anak Allah, sebutan anak Allah. Karena di dalam anak Allah inilah kita memperoleh penebusan itu. Di dalam anak Allah inilah kita memperoleh pembenaran. Ya. Nah, itulah kekayaan, Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus. Oleh Allah yang memberikan kekayaan yang sejati. Kekayaan dalam pengetahuan
sehingga kita boleh mengerti. Sekarang tidak lagi bimbang. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah. Dia disebut anak Allah. Ya, karena di dalam Yesus Kristus ada penebusan dosa. Dalam Yesus Kristus ada pembenaran. Dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu kan sebutan. Ya, kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki kekayaan. Itu perlu kita mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kekayaan secara rohani, dalam secara kekayaan secara jasmani. Jika Tuhan memberikan kekayaan kita lebih daripada orang lain, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau toh kita diberi oleh Tuhan pas-pasan, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita memiliki satu tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah di dunia ini kita percaya kepada Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, nanti kita akan bersama-sama kalau mati kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ya, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun. Kalau kita menjadi kaya di dalam Tuhan, otomatis kita tidak akan pernah kekurangan dalam sesuatu, ya, karunia. Karena Tuhan itu senantiasa mencukupi dan Tuhan memberi apa yang kurang dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak kekurangan suatu apapun. Ya, khususnya dalam karunia. Ya, karunia diberikan kepada kita. Itulah sebabnya ayolah kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengembangkan karunia Allah. Ya, karunia yang ada dalam diri kita itu biarlah kita kembangkan. Kenapa? Karena setiap kita diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu setiap orang yang percaya harus memiliki karunia. Karena karunia itu diberikan oleh Tuhan. Karunia itu bukan diusahakan, karunia diberikan oleh Tuhan. Coba kita akan membaca dikatakan dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahannya,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia yang Tuhan berikan pada kita, dan setiap kita mesti memiliki karunia sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan. Ya, kalau satu karunia kita berikan, kita lakukan, maka saya percaya Tuhan akan menambahkan karunia yang lain. Kalau karunia itu tidak pernah kita lakukan, cuma satu saja Bapak Ibu ya, dikatakan mungkin kita memiliki karunia yang aneh gitu ya. Karena berdoa itu karunia, sudah ya. Karunia berdoa kita lakukan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk orang lain. Tuhan yang memberi karunia itu, ya. Kalau kita melakukannya, Tuhan yang memberi karunia itu, Dia akan memberikan kembali. Ya, Dia akan menambahkannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sedang melakukan karunia itu, yang pertama dikatakan, lakukan dengan keikhlasan. Ikhlas Bapak Ibu. Keikhlasan itu keluar dari hati yang penuh ucapan syukur. Tidak lagi menuntut, tidak lagi mengungkit-ungkit. Ya, lakukan itu dengan keikhlasan. Ya, dan dengan penuh kerajinan. Dan yang ketiga, dengan penuh sukacita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, itu menyenangkan akan hati Tuhan. Rajin itu menyukakan akan hati Tuhan. Penuh sukacita, wow, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau sampai ada dalam setiap kehidupan kita, ya, yang melakukan semuanya itu, maka Tuhan sangat berkenan, meneguhkan sampai kesudahannya sehingga kamu tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, lakukan segala sesuatu, ucapan syukur kita, ya. Kalau kita adalah orang-orang yang diperkaya oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan kaya secara jasmani, kaya secara rohani. Tapi percayalah, kekayaan secara jasmani itu bonus. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kekayaan secara rohani. Biarlah kita memiliki itu. Kalau kita memiliki itu, lakukan dengan segala keikhlasan. Lakukan dengan rajin. Dan lakukan dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah yang memanggil kamu. Ya, yang tadi yang pertama dikatakan bahwa kenapa kita mengucap syukur? Karena kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Baik kaya secara rohani dan jasmani. Yang kedua, kamu tidak kekurangan dalam karunia pun. Makanya kita perlu mengucap syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, karena Allah yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang telah memanggil kita supaya kita bisa menyatu dengan anaknya, ya, supaya kita bisa menyatu dengan anak Allah. Kalau kita bisa menyatu dengan anak Allah, maka kita menjadi orang-orang yang tadi kita membaca, orang-orang yang dewasa, sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, menyatu dengan Kristus tidak mudah. Kalau sebelum kita mempersatukan persepsi kita, pemikiran kita dengan pemikiran Kristus, maka kita susah untuk bisa menyatu dengan Kristus. Kalau kita masih melakukan pikiran kita sendiri, kalau kita masih memikirkan pikiran-pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menyatu dengan pikiran Kristus. Biarlah kita letakkan
semua pikiran kita. Kita letakkan semua kekuatan kita. Dan kita menggunakan kekuatan Kristus. Kita menggunakan pikiran Kristus. Maka dengan demikian maka kita bisa bersatu bersama dengan Kristus. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Yesus Kristus. Bukankah itu tujuan Tuhan? Biar kita mengucap syukur dalam segala perkara. Mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian maka kita menjadi orang-orang Kristen yang ikhlas. Ya, dan kita melakukan dengan rajin. Kemudian kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kalau sampai itu ada dalam diri kita, maka kita menyukakan akan hati Tuhan. Kita bisa dipersatukan bersama dengan Tuhan. Kita tidak lagi memakai pikiran manusiawi kita. Kita memakai pikiran Kristus. Jangan menjadi sombong. Jangan menjadi tinggi hati. Karena semua yang ada dalam diri kita pasti Tuhan berikan karunia-Nya. Kalau karunia itu kita lakukan dengan penuh sukacita, kita lakukan dengan penuh kerajinan, kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka kita akan menjadi dipersatukan dengan Kristus. Dan kita menjadi serupa dengan anak-Nya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan buat kita dan kita melakukannya sepanjang hari ini. Apapun boleh terjadi, dari kita belajar untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Karena kami percaya hidup ini Tuhan, jika tanpa Tuhan, maka kami tidak mungkin bisa melangkah. Mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau berkata-kata, sampaikan terus pada kehidupan kami, supaya kami menjadi satu bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI di Wiguna ini, biar mereka menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, memberkati di mana mereka berada. Terpujilah karena nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu yang sulit sekalipun. Terima kasih, kami berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena kami yakin tidak lama lagi kami akan beribadah kembali secara offline. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai sekarang, besok bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.